Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nuzakirukum bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini merupakan majlis perdana yang kita sebut dengan majlis asy-syahamah, di mana majlis ini kami khususkan untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Harori melalui murid-murid beliau. Makanya disebut dengan Majlis Asy-Syahamah, kepanjangan daripada Syabab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ilmu ini harus diajarkan. Sebagaimana perkataan para ulama, zakatul ilmi ikhrajuhu linnas. Tidak hanya harta saja yang harus dizakatkan, ilmu ini pun juga harus dizakatkan. Kalau harta bagaimana dizakatkan? Dikeluarkan sesuai dengan persentase yang diwajibkan. Adapun ilmu, cara menzakati ilmu itu adalah dengan mengajarkan kepada orang lain. Sesuai dengan makna zakat yang artinya an-numu, yang artinya tumbuh, begitu juga ilmu ketika dizakati, diajarkan kepada orang lain, maka akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tidak ada ilmu itu berkurang. Ilmu itu akan selalu bertambah apabila diajarkan kepada orang lain. Kitab Al-Qaul Al-Jali ini merupakan salah satu kitab karya murid beliau atau murid daripada Asy-Syaikh Abdullah Al-Harori yang diamanatkan oleh Asy-Syaikh Thariq Ghunnam ketika berkunjung ke pondok pesantren Al-Haramain supaya didirikan majlis murojaah 1 minggu atau 2 minggu sekali. Murojaah ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Makanya ada salah satu ulama, kalau tidak salah itu Kiai Haji Sahal Mahfud, dia mengatakan orang akan bodoh jika dia tidak mau membaca atau mengulang-ulang pelajaran yang dia pelajari. Hal senada juga dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Harori, mengatakan al-alimul muntahi idza lam yuraji' yansa. Al-alimul muntahi itu kalau dalam bahasa kita orang yang mentok kealimannya, sangat alim, menguasai beberapa fan ilmu. Idza lam yuraji', jika dia tidak mau murojaah, yansa, akan lupa dengan pengetahuan-pengetahuan yang dia pahami. Lantas bagaimana kita seorang santri yang belum pantas disebut sebagai al-alim, apalagi disebut sebagai al-alimul muntahi, sangat jauh sekali meskipun kita punya harapan sampai ke sana, dan tidak mau murojaah. Nah, ini tentu akan lupa daripada ilmu-ilmu yang dipelajari. Tafadhol Ustaz Mukhlis. Nah, kita kembali kepada kitab Al-Qaulul Jali. Ini kita memulai kitab Al-Qaulul Jali dari awal. Qaul Jali ini merupakan syarah daripada kitab Mukhtasar Abdillah Al-Harori. Asy-Syaikh Abdullah Al-Harori, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berasal dari daerah Haror, suatu daerah pedalaman jauh dari perkotaan. Beliau hidupnya yang ada di negara Habasyah yang sekarang disebut dengan negara Ethiopia. Beliau memiliki karangan yang sangat fenomenal, yaitu kitab Mukhtasar, disebut dengan Mukhtasar Abdillah Al-Harori. Mukhtasar itu apa? Mukhtasar itu kalau dalam bahasa Arabnya sesuatu yang sedikit lafadznya tetapi banyak manfaatnya. Dalam sini disebutkan qalilul alfadz katsirul ma'ani.
lafadz-lafadznya sedikit dan maknanya banyak. Itu adalah disebut mukhtasar. Nah, mukhtasar ini merupakan ringkasan dari sebuah kitab yang cukup terkenal di dunia pesantren, yaitu namanya kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang dikarang oleh seorang alim, seorang ahli fikih berasal dari Yaman, yaitu beliau Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir, yang wafat pada tahun 1272 Hijriah. Nah, Syekh Abdullah Al-Harari ini melihat bahwa kitab Sulamut Taufiq ini begitu diterima oleh kaum muslimin, khususnya para santri, sehingga beliau melihat kitab Sulamut Taufiq ini kitab yang sangat bermanfaat, namun ada beberapa poin yang tidak perlu dicantumkan. Salah satunya adalah tentang bab tasawuf, karena tasawuf ini tidak termasuk daripada ad-daruriyat, sesuatu yang harus, yang wajib dipelajari oleh setiap santri. Maka dari itulah bab tasawuf dan juga beberapa kaul-kaul yang dhaif di dalam kitab Sulamut Taufiq ini dihilangkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari, kemudian diganti dengan kaul-kaul yang lebih kuat. Dan itu adalah hadza sya'nul mukhtasar. Di mana-mana mukhtasar adalah seperti itu. Mengambil kitab asli, kemudian mengurangi dan menambahkan. Di mana-mana mukhtasar adalah seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari di dalam kitabnya Mukhtasar Abdillah Al-Harari. Kemudian kitab mukhtasar tersebut disyarahi oleh dua murid beliau. Yang pertama adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Nazih Ar-Ramtuni, yang kedua adalah Syekh Muhammad bin Ali Al-Atrash. Keduanya dijuluki sebagai Muhammadan. Kalau kalian lihat di dalam cover ini, dijuluki sebagai Muhammadan karena kedua-duanya yang mensyarahi kitab Mukhtasar menjadi kitab Qaulul Jali. Ini adalah Syekh Muhammad dan Syekh Muhammad. Yang pertama Muhammad Ar-Ramtuni, yang kedua adalah Syekh Muhammad Al-Atrash. Alhamdulillah, Ustadz Lukman dan juga Ustadz Mukhlis yang ikut hadir di sini, kita sama-sama pernah menyerap manisnya madu dari beliau-beliau ini. Pernah belajar langsung dari pengarang kitab Al-Qaulul Jali. Dan beliau, Syekh Muhammad Alamuddin dan Syekh Muhammad Al-Atrash, dikenal sebagai dosen muda yang memang memiliki pengetahuan yang sangat luas, khususnya di dalam bidang akidah. Bahkan beliau ini bersama-sama menyelesaikan S1, kemudian kembali bersama-sama menyelesaikan magister secara bersamaan. Syekh Muhammad Alamuddin ini dan Syekh Muhammad Ar-Ramtuni atau Al-Atrash. Dan Syekh Muhammad Al-Atrash ini pernah berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Haramain, saya lupa tahun berapa, mungkin sekitar 2014 atau 2015. Alhamdulillah sudah pernah berkunjung ke sini. Oleh karena itu saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga jenengan semua untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u tasnifi li hadzal kitabi bismillahirrahmanirrahim. Supaya mempercepat, nanti kita tidak menggunakan metode maknawi utawi iki-iku ya, tapi akan saya terjemahkan per kalimat supaya lebih detail. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif memulai amalan ini, memulai kitab ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim di dalam terjemah secara bahasa Indonesia ini memiliki arti yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha belas kasih. Tetapi apabila dimaknai lebih detail, maka Ar-Rahman itu artinya Allah Subhanahu wa taala belas kasihan baik kepada muslim ataupun kepada orang kafir.
ketika di dunia. Itu yang dimaksud dengan Ar-Rahman. Makanya di dalam kitab Sami'tu Asy-Syaikh Yaqul, ini Syekh Abdullah itu mengatakan rahmatullahi lil kuffari fid dunya. Artinya belas kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir itu hanya sebatas di dunia. Bahkan kita saksikan orang-orang non-muslim itu secara duniawi lebih mapan, lebih banyak daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muslim. Karena yang namanya dunia ini jannatul kuffar, layak seperti surganya bagi orang-orang kafir. Itu makna daripada Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim itu artinya Allah Subhanahu wa taala belas kasihan kepada orang muslim saja kelak di akhirat. Makanya lafadz Ar-Rahman itu maknanya lebih luas, kemudian Ar-Rahim maknanya lebih sempit. Ziyadatul ahruf tadullu ala ziyadatil makna. Kalau kalian lihat Ar-Rahman itu hurufnya berapa? Tanpa al. Ro, ha, mim, alif, nun. Berapa? 5. Ya. Kalau Rahim hurufnya berapa? 4 saja. Ro, ha, ya, mim. Ya, makanya ada istilah itu di dalam bahasa Arab, ziyadatul huruf atau ziyadatul ahruf tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya huruf ini menandakan bahwa maknanya juga punya makna lebih atau memiliki makna yang luas. Makanya kata-kata Rahman itu maknanya lebih luas daripada kalimat Rahim. Dan Rahman ini adalah nama yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada orang dinamai dengan nama Ar-Rahman kecuali jika disandarkan dengan abd, seperti Abdurrahman. Dan ketika dinamai dengan Abdurrahman pun tidak boleh dipanggil Rahman, tapi harus dipanggil Abdurrahman atau Abdu. Seperti kata Allah, apakah boleh manusia dinamai dengan nama Allah? Kan tidak boleh, kecuali disandarkan dengan kalimat Abdu, Abdullah. Ini pun nanti ketika dipanggil harus menggunakan nama Abdullah atau Abdu. Tidak boleh ada orang dipanggil Allah. Salah satu daripada nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah lafzul jalalah Allah, kemudian ada Ar-Rahman, dan juga salah satunya adalah kalimat Al-Khaliq. Boleh orang memiliki nama Abdul Khaliq, tapi tidak boleh dipanggil Khaliq, karena Khaliq itu artinya zat pencipta. Harus dipanggil Abdul Khaliq ataupun Abdu. Kalau kalimat Ar-Rahim boleh. Orang boleh dinamakan Abdur Rahim dan dipanggil Rahim saja boleh, karena kalimat Ar-Rahim ini bukan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh orang diberikan nama dengan nama Ar-Rahim. Nggih. Ai abtadi'u tasnifi li hadzal kitabi bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya memulai karangan ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ai dzakiran lahu mutabarrikan bihi. Menyebut kalimat bismillahirrahmanirrahim dan mengalap berkah daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini sekaligus pengamalan daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' fahuwa ajdar. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus dari barokah. Ya, maka akan terputus dari barokah. Kemudian ada beberapa kitab yang tidak didahului dengan bismillah, ya, atau tidak didahului dengan hamdalah. Tiba-tiba mu'alifnya langsung begitu saja masuk kepada tema inti. Salah satunya itu adalah kitab namanya Al-Waraqat, kitab di dalam usul fikih karangannya Imamul Haramain. Maka ulama mengatakan bahwa bismillah ataupun hamdalah mungkin
diucapkan secara lisan saja, tetapi tidak ditulis sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama, para pengarang kitab. Artinya pengarang kitab itu adalah seorang alim, tentunya dia tahu bahwa membaca bismillah ataupun hamdalah di dalam memulai sebuah kitab adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Tapi kemudian beliau tinggalkan, barangkali sudah diucapkan secara lisan sehingga tidak ditulis seperti bismillah di sini. Karena apa? Dalam rangka meringkas kitabnya supaya benar-benar menjadi kitab yang mukhtasar, menjadi kitab yang ringkas sekali, sehingga meninggalkan bismillah ataupun hamdalah. Ma'a alhamdulillahi rabbil alamin. Puji, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki seluruh alam. Rabb itu ditafsirkan di situ sebagai al-malik, ya. Rabb itu ditafsiri sebagai al-malik. Al-maliku likulli ma dakhala fil wujud, ya. Al-maliku likulli ma dakhala fil wujud. Al-alamin itu apa? Kullu ma dakhala fil wujud, yaitu sesuatu perkara yang masuk di dalam perkara-perkara yang wujud, seperti jin, manusia, langit, bumi, matahari, pepohonan, semuanya ini adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan perkara-perkara tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hayyil qayyumil mudabbir. Al-hayy artinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup. Hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti hidupnya manusia. Manusia hidup dengan menggunakan ruh. Manusia hidup dengan membutuhkan terhadap darah misalnya, membutuhkan terhadap syaraf dan seterusnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya tidak membutuhkan perkara-perkara tersebut. Manusia hidupnya ada permulaan dan ada akhiran, namun Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya tanpa awalan dan juga tanpa akhiran. Al-Qayyum Al-Mudabbir. Al-Mudabbir ini artinya adalah Al-Muqaddir, zat yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Li jami'il makhluqin, ay zawatil makhluqin, yang mengatur semua makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya jasadnya saja yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia A misalkan ditakdirkan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tinggi 170, yang B memiliki tinggi 160, begitu seterusnya. Yang ini dijadikan laki-laki, yang ini dijadikan perempuan. Bukan hanya jasadnya, fisiknya saja yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi wa af'alihim, perbuatannya manusia itu juga diatur, artinya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqwalihim, ucapan-ucapan manusia, wa ahwalihim, dan juga perilaku-perilaku mereka. Nah, jadi ini sekaligus bantahan terhadap orang Mu'tazilah, ya. Orang Mu'tazilah ini orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya menciptakan jasad ataupun fisik manusia, sementara perbuatan yang kita lakukan itu bukan merupakan wilayah kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan termasuk daripada qada qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini insya Allah nanti di belakang ada bantahan terhadap orang Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa segala hal yang terjadi di muka bumi ini, baik itu taat ataupun maksiat, baik itu gerakan ataupun sukun, diam, semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqwalihim, begitu juga dengan ucapan-ucapan makhluk, wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan mereka. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Salat
itu artinya apa? As-salatu ini artinya, ya Allah, zid sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tashrifan wa ta'ziman. Sholawat itu artinya, ya Allah, tambahkanlah bagi Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan derajat yang tinggi. Itu artinya sholawat. Orang ketika membaca sholawat itu artinya mendoakan supaya Allah subhanahu wa ta'ala selalu menambah derajat dan pangkat yang tinggi bagi Nabi Muhammad. Secara tidak langsung sebenarnya orang itu juga mendoakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan tambahnya derajat Nabi Muhammad, maka umatnya pun derajatnya akan naik. Tidak hanya Nabi Muhammad saja, tetapi umatnya pun derajatnya akan naik. Sehingga ketika orang membaca sholawat, tentu manfaatnya juga akan kembali kepada orang tersebut. Wassalamu itu artinya apa? Ketika seseorang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salim itu salam kepada Rasulullah. Apa artinya? Ya Allah, jauhkanlah atau ba'id wasallim nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mimma yakhafuhu min kufril ummah. Tahukah kalian bahwa ada satu hal yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kufurnya umat Islam. Ya, kufurnya umat Islam. Jangankan sekarang, bukankah kalian pernah mendengar cerita bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak sekali golongan-golongan yang melakukan pemurtatan, artinya keluar dari agama Islam dalam jumlah yang sangat besar. Nah, Rasulullah itu sangat khawatir dengan umat yang kufur. Makanya ketika ada seseorang membaca salam kepada Rasulullah, sebenarnya dia telah mendoakan dirinya sendiri. Ya Allah, selamatkanlah Nabi Muhammad dari perkara yang beliau takuti. Apa yang ditakuti oleh Rasulullah? Kufurnya umat. Berarti sama saja kalian berdoa, ya Allah, jauhkanlah saya dari kekufuran. Karena kekufuran ini adalah sesuatu yang ditakuti, dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi ini adalah aqaribihil muslimun atau aqaribuhul muslimun. Wa sahbihi adalah para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du fahadha kitabun. Ini adalah kitab mukhtasarun yang sangat ringkas. Apa yang dianggap sebagai mukhtasar itu? Ay qalilul alfadz katsirul ma'ani. Lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Apa buktinya? Tahukah kalian, kita ambil contoh lain seperti matan takrib. Ya, al-ghayah wa takrib. Tahu ya, matan takrib yang kalian pelajari di madrasah dini. Itu kan sangat kecil sekali. Tapi para ulama akhirnya memberikan syarah, kemudian memberikan hasyiyah, kemudian memberikan penjelasan, maka akhirnya muncul beberapa kitab yang sangat besar, sumbernya itu dari kitab mukhtasar. Nah, kitab mukhtasarnya Syekh Abdullah Al-Harari ini pun juga demikian. Kitabnya Syekh Abdullah Al-Harari ini disyarahi sendiri oleh beliau di dalam kitab namanya Bughyatut Thalib. Bughyatut Thalib ini ada 2 jilid. Satu jilidnya itu ya setebal Al-Quran itu, berarti tebalnya itu segini. Itu bersumber dari kitab yang hanya beberapa lembar saja, disyarahi menjadi sebuah kitab yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa kitab tersebut meskipun memiliki makna yang sedikit, lafadz yang sedikit, tetapi memiliki makna yang sangat banyak sekali. Jami'un li aghlabi dharuriyati. Kitab mukhtasar ini menghimpun, jami'un artinya syamilun, li aghlabi dharuriyati, terhadap kebanyakan ilmu dharuri. Apa itu ilmu dharuri? Ai
al-ilmu alladhi la yastaghnil insanu anhu, yaitu ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Itu adalah ilmu daruri. Karena ilmu daruri ini berkaitan dengan keabsahan ibadah sehari-hari. Berarti ada ustadz ilmu agama yang boleh tidak dipelajari, banyak. Ini terjadi kesalahan di beberapa kalangan santri karena mereka memulai dari ilmu-ilmu yang bukan daruri, tetapi justru mengesampingkan ilmu yang daruri. Misalnya mereka mahir di dalam ilmu syair Arab, mahir di dalam katakanlah arud, mahir di dalam ilmu balaghah, mantek dan selanjutnya. Tetapi giliran membahas masalah toharoh atau masalah sesuatu yang membatalkan sholat, pembicaranya seperti anak TK. Ini berarti kan kebalik. Padahal sebagai seorang santri, sebagai orang umat Islam, tahu mana ilmu yang harus didahulukan, yaitu adalah al-ilmu ad-daruri, ilmu daruri yang urgen, yang tidak bisa ditinggalkan karena berkaitan dengan keabsahan ibadah sehari-hari. Nah, makanya Mukhtasar Abdillah Al-Harari ini merupakan salah satu kitab yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Kenapa? Karena menghimpun ilmu-ilmu daruri. Min ulumiddini allati la yustaghna anha. Artinya ilmu yang tidak boleh ditinggalkan. Wala yajuzu likulli mukallafin jahluha. Artinya tidak boleh bagi setiap mukallaf tidak mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Oke, tidak boleh ada yang bodoh tentang ilmu-ilmu daruri. Apa isinya? Min umuril i'tiqadi. Yang pertama, kitab Al-Qaulul Jali yang merupakan syarah Mukhtasar Abdillah Al-Harari ini akan menghimpun beberapa bab penting. Yang pertama adalah tentang i'tiqad, keyakinan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kepada malaikat, dan juga kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa masaila fiqhiyatin, dan juga masalah-masalah fiqhiyah. Nah, ini kenapa masailah ini, Azid? Kok bukan masaili, padahal atofnya kepada al-i'tiqadi. Itu kan min umuril i'tiqadi wa masaila fiqhiyatin. Kenapa? Karena masailah ini termasuk isim ghairu munsorif, yang mana jernya itu menggunakan alamat fathah, sehingga bukan wa masaili. Wa masaila fiqhiyatin, yang kedua adalah masalah-masalah fikih. Minat toharoti, mencakup bersuci, ilal haji, sampai kepada masalah haji, bersuci, sholat, zakat, puasa, dan diakhiri dengan bab haji. Bima yashmalus sholata waz zakata wassiyam, termasuk mencakup bab sholat, zakat, dan puasa. Wa syai'in qalilin, dan sedikit min ahkamil muamalati, tentang hukum-hukum transaksi di dalam agama Islam. Transaksi ini isinya apa saja? Kal ijarati, sewa menyewa, wal qiradi, hutang, warrohni, pegadaian, wanahwiha, dan lain-lain sebagainya, ma'abayani hukmir riba, serta haramkan, ala madhabil imami al-mujtahidi al-alami Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, jadi Syekh Abdullah Al-Harari ini secara amaliyah fikih, beliau ini bermazhab Syafi'i, meskipun di dalam beberapa fatwa beliau
itu juga terkadang mengambil mazhab-mazhab yang lain. Artinya banyak mazhab yang dikuasai oleh beliau. Ini mazhab Syafi'i, ya, ay ala ma zahaba ilaihi Syafi'i minal at-tariqah. Al-Qurashi, karena beliau termasuk daripada keturunan Bani Quraisy. Al-Muttalibi radhiyallahu taala anhu, al-mauludi, yang dilahirkan sanatami atin wa khamsina lil hijrati, dilahirkan 150 Hijriyah. Ini adalah tahun kelahiran Imam Asy-Syafi'i. Wal mutawaffa sanatami ataini wa arba'in, dan wafat pada tahun 204 Hijriyah. Berarti berapa usianya? 54. Jadi yang pertama tentang masalah i'tiqad, akidah. Yang kedua masalah apa tadi? Fikih. Dan wa ma'asil qalbi, dan tentang maksiat-maksiat hati, wal jawarihi, dan anggota-anggota tubuh. Apa saja jarihah itu? Jam'u jarihatin, jamaknya daripada lafaz jarihah. Jamak apa berarti Zid? Tentang maksiat-maksiat badan secara keseluruhan. Liyuhtamal kitabu bifaslin uqida libayani taubah. Kemudian kitab ini ditutup dengan sebuah fasal ataupun bab yang menjelaskan tentang taubat. Ya, tambah sedikit. Al-aslu, asal daripada kitab Mukhtasar Abdillah Al-Harari ini, apa yang dimaksud dengan al-aslu? Alladzi ukhida minhu, atau alladzi akhadha minhul muallifu kitabahul mukhtasara, huwa kitabu sulamit taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiq. Jadi pada aslinya kitab Mukhtasar ini adalah kitab apa tadi? Sulamut taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kitab yang sangat familiar, nggih. Saya kira santri dimanapun tahu apa itu kitab Sulam Taufiq. Ini kitab Sulamut Taufiq ini adalah liba andil fuqaha il hadramiyin, milik sebagian daripada ahli fikih dari Hadramaut. Nah, jadi Hadramaut ini salah satu kota yang terkenal di daerah Yaman. Wa huwal alimul faqihu syaikhu Abdullah ibnu Husain ibni Tahir bin Muhammad ibn Hashimin Asy-Syafi'iyyu Al-Alawiyyu, yaitu adalah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi kitab Sulam Taufiq ini milik Syekh Abdullah. Kitab Mukhtasar yang merupakan ringkasan daripada kitab Sulam Taufiq juga milik Syekh Abdullah. Tapi yang satu Syekh Abdullah bin Husain, nah, yang lahir pada tahun 1191 Hijriyah, wal mutawaffa sanata alfin wa mi'ataini wasnataini wasaba'ina, dan wafat pada tahun 1272 Hijriyah. Nah, itu berapa itu usianya, dikurangi sendiri. Artinya ulama yang belum lama nggih, mungkin sekitar 200 tahunan ya Ustaz Mustafid nggih, sekitar 200 tahunan. Ukhtusira kitabuhu, kitabnya ini diringkas. Summa dhummina ziyadatin katsirah, kemudian ditambahkan beberapa masalah yang penting, yang sangat bagus. Min nafaisil masaili takshifu maknunatu hadzal kitabi wa tudihuhu ma'a hadfi ma dzakarahu Syekh Abdullah ibnu Husainin. Artinya ada masalah yang ditambahkan di dalam kitab Mukhtasar, dan juga ada sesuatu yang dihilangkan dari kitab Sulam Taufiq. Apa? Fit tasawufi, salah satunya adalah masalah tasawuf. Mimma la yadkhulu tahta maudhu'il kitab, karena itu tidak termasuk di dalam pembahasan atau tema kitab Mukhtasar Abdillah Al-Harari. Li'annal mukhtasira rahimahullahu, mukhtasir ya, sotnya kasroh itu, karena orang yang meringkas kitab ini siapa? Syekh Abdullah Al-Harari arada ayyajma'a fi hadzal kitabi ad-daruriyati min ilmiddin.
Karena Syekh Abdullah itu hanya ingin mengkhususkan kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari ini sebagai kitab yang hanya menghimpun ilmu-ilmu daruri saja. Wa hadhil umur laisat minha. Sementara masalah-masalah tasawuf itu tidak termasuk daripada ilmu-ilmu yang daruri. Wa taghyirin wa ma'a taghyirin li ba'dil ibarati